Selamat datang, kali ini kita akan coba kupas sebuah pertanyaan yang tajam sekali dari Anda. Betul. Sumbernya cuma satu ayat, Matius 7 ayat 7. Anda menulis Matius 7 ayat 7 dan motivasi. Ini dalam hal spiritual atau dalam kekayaan dunia? Sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana ya. Sederhana, tapi langsung menusuk gitu kan, ke jantung dilema kita di dunia modern yang serba materialistis ini. Betul sekali. Jadi saat sebuah ayat menjanjikan mintalah maka akan diberikan kepadamu, apa sih sebenarnya yang kita kejar? Nah, dan ini yang menarik. Janji itu sendiri kan kedengarannya tanpa syarat ya. Iya, polos begitu saja. Tapi pertanyaan Anda itu langsung menunjukkan bahwa kita, manusia modern, secara otomatis memasukkan syarat ke dalamnya. Maksudnya? Seolah-olah kita langsung bertanya, diberikan apa nih? Mobil baru atau pencerahan batin? Oke. Fakta bahwa kita harus bertanya itu, kayaknya udah jadi jawabannya sendiri. Itu menunjukkan ada tarikan yang kuat banget antara dua dunia dalam diri kita. Tepat sekali. Secara naluriah banyak orang mungkin akan baca ayat ini sebagai semacam tiket emas. Tiket emas, ya. Ini dia, kunci sukses. Kalau saya berdoa cukup keras, saya bakal dapat promosi itu, rumah itu. Bisnis yang lancar. Betul. Tapi disinilah paradoksnya jadi jelas banget. Kalau kita lihat konteksnya, ayat ini kan berada tepat di tengah-tengah khotbah di bukit. Nah, itu dia kuncinya. Sebuah khotbah yang isinya justru banyak sekali peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang bahaya menumpuk harta di bumi, tentang menjadi hamba uang, dan soal pentingnya kerendahan hati. Jadi, ada ayat yang menjanjikan kamu akan diberi, Tapi ditempatkan di dalam sebuah pesan yang lebih besar yang justru bilang, jangan terlalu terikat pada apa yang bisa kamu dapatkan di dunia. Ini kan? kontradiktif sekali. Luar biasa kontradiksinya. Ini membuat pertanyaan Anda jadi semakin relevan lagi. Gimana bisa pesan yang begitu anti-materialistis justru melahirkan salah satu ayat yang paling sering dipakai buat membenarkan pengejaran materi? Karena kita cenderung menafsirkan segala sesuatu lewat kacamata budaya kita saat ini. Budaya hedonisme mungkin? Betul. Apa yang Anda soroti itu adalah inti dari apa yang oleh para sosiolog disebut Injil Kemakmuran atau Prosperity Gospel. Oke, Injil Kemakmuran. Ini sebuah ideologi yang relatif modern, di mana kesuksesan finansial dan kesehatan fisik itu dianggap sebagai tanda restu ilahi. Oh, jadi kekayaan bukan lagi godaan yang harus diwaspadai. Justru sebaliknya, kekayaan malah jadi bukti bahwa iman seseorang itu benar. Dengan kata lain, iman jadi semacam alat transaksi dong. Saya beriman, maka Tuhan wajib memberkati saya dengan materi. Persis. Hubungan spiritualnya jadi sangat kontraktual. Jadi sangat transaksional ya. Sumber Anda ini secara nggak langsung bertanya, apakah ayat ini janji spiritual untuk pertumbuhan jiwa atau sebuah cetak biru untuk teologi transaksional? Dan ini memaksa kita semua, termasuk Anda yang mendengarkan, untuk memeriksa motivasi terdalam kita. Betul. Saat kita meminta, apakah kita sedang mencari hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta? Mencari hikmat, kesabaran, Atau apakah kita diam-diam lagi menyodorkan daftar belanjaan pada Tuhan, berharap Dia akan mengisi keranjang kita dengan validasi duniawi? dan budaya modern tentu saja mendorong kita ke arah daftar belanjaan itu ya kan? Iklan, media sosial, semuanya teriak kalau kebahagiaan itu ya setara dengan pencapaian dan kepemilikan. Iya, itu bombardir setiap hari. Jadi wajar banget kalau kita kemudian membawa mentalitas itu ke dalam ruang doa kita. Pertanyaannya jadi bukan lagi, apa makna sebenarnya dari ayat ini? Tapi lebih ke, Dorongan mana yang lebih sering memenangkan perhatian saya saat saya meminta? betul. Dan nggak ada jawaban yang gampang di sini. Ini pergulatan batin yang nyata kok. Kita semua mengalaminya. Mungkin kita semua ada di suatu tempat di tengah-tengah spektrum itu. Ada hari di mana kita tulus mencari kedamaian batin, tapi ada juga hari di mana kita panik mikirin cicilan dan berharap ada keajaiban finansial. Jadi setelah kita bedah lebih dalam, sumber singkat yang Anda berikan ini ternyata bukan meminta jawaban hitam putih ya. Bukan sama sekali. Ia justru menyodorkan sebuah cermin. Cermin yang memantulkan dilema abadi tentang apa yang paling kita hargai. Pemenuhan jiwa atau pencapaian materi. Ini sebuah undangan bagi Anda untuk berhenti sejenak dan merenung. Dan mungkin, ya kebenaran dari ayat itu tidak terletak pada satu tafsiran tunggal. Entah itu spiritual murni atau materialistis murni. Jadi di mana letaknya? Mungkin kebenarannya justru terletak pada kejujuran kita saat mengajukan permintaan. Sebagai bahan renungan, setelah ini, jika Anda bisa meminta satu hal sekarang juga, dan dijamin akan menerimanya, satu hal saja. Satu hal saja. Apakah permintaan itu pada akhirnya akan memperkaya jiwa Anda atau sekedar menambah isi garasi Anda?